Lalu di bagian yang lain, saya akan menambahkan tadi ya. Dan fluida yang dicontohkan di sini adalah aliran fluida compressible, artinya fluida yang bisa dikompresi. Kemudian fluida tersebut dipergunakan untuk untuk apa? Untuk bisa mendapatkan nilai Mach number, karena udara ini adalah udara ya, udara atau fluida kompresi, jadi fluida gas. Jadi kecepatan dari udara itu jika diberi nilai tekanan tertentu bisa hampir mendekati kecepatan suara yang merambat. Jadi kecepatannya hampir menyerupai. Nah, jadi maka bisa didapatlah nilai bilangan Mach number-nya. Jadi bilangan Mach number nilainya pada waktu 0,01793 second ya, nilainya seperti ini. Ini nilai maksimumnya yang tampilkan itu adalah warna merah untuk nilai maksimum, kemudian untuk nilai minimum yang berwarna biru. Jadi tinggal membaca dari legend dari CFD tersebut, legendnya seperti apa, konturnya, maka nanti bisa dilihat di bagian nilai post processing yang ditampilkan. Ya, ini adalah Mach number pada waktu, karena kondisinya itu disimulasikan unsteady, jadi bisa dilihat perubahan Mach number per sekian detik. Jadi pada contoh ini 0,017993 second, kemudian pada berikutnya 0,019 135 second, dan di bagian yang lain dia mengeluarkan kontur velocity vector, jadi besaran kecepatan vektor di bagian ini dikeluarkan warna merah berada pada daerah zona ini, warna merah karena ada pengaruh lengkungan ya. Jadi pengaruh lengkungan itu pengaruh penyempitan, terus dia membesar ketika ada gaya dorong yang menimbulkan kenaikan nilai velocity atau nilai kecepatan pada waktu 0,018849 second atau detik ya. Jadi satuannya adalah satuan second atau detik. Nilai maksimumnya berwarna merah, kemudian yang nilai minimum berwarna biru, dan warna hijau, warna kuning, dan lain sebagainya. Itu adalah nilai-nilai di antara nilai maksimum dan nilai minimum. Lalu apa yang bisa diringkas atau diambil summary-nya dari contoh case study seperti ini? Dari bagian ini menceritakan atau mensimulasikan untuk aliran nozzle ya, aliran nozzle transient flow, lalu disimulasikan dengan steady state. Yang pertama dengan kondisi yang steady, seperti apa hasilnya jika diasumsikan nilai tekanannya itu adalah tekanan steady. Kemudian jika kondisi tersebut dirubah dengan kondisi unsteady case, lalu bagaimana pengaruh atau perbedaan yang diperoleh dari hasil tersebut. Nah, CFD bisa melakukan itu. Jadi CFD bisa menghitung untuk kondisi yang stabil, kondisi yang steady. Jadi pada saluran masuk kecepatan dari tekanan dari nilai tersebut diasumsikan sama untuk sepersekian detik, sepersekian waktunya sama semua. Tetapi pada bagian lain untuk kondisi aktual juga bisa mensimulasi dalam kondisi yang nilai
tekanannya mengalami perubahan, jadi bisa berubah-ubah. Yang tadi di slide sebelumnya ada kecepatan nilai tekanannya mengalami perubahan menyerupai fungsi gelombang sinus. Jadi ada gelombang sinusoidal, jadi ada nilai tekanan maksimum pada waktu tertentu, kemudian di bagian waktu tertentu lagi nilainya bukan tekanan maksimum, bahkan ada tekanannya rendah, bahkan ada sedikit ada tekanan menghisap. Jadi ada tekanan yang kuat, kemudian ada tekanan minus, ada tekanan hisap, kemudian ada tekanan keluar lagi. Itulah yang disimulasikan di bagian ini. Oke, baik. Ada pertanyaan? Ya, jika nanti tidak ada pertanyaan, nanti Anda coba trial ya di sederhananya seperti ini. Nanti coba aja saya akan upload untuk tutorialnya atau langkah-langkahnya. Software Fluent atau software CIB itu ya mudah digunakan. Ya, lihat aja, banyak sekali contoh-contoh yang bisa dipelajari dari YouTube atau dari e-book, dari buku, atau bahkan dari PDF file ANSYS Fluent atau dari webinar. Nah, case-nya sama seperti ini, cuman variannya atau variasinya dikombinasikan dengan menggunakan digit nomor induk mahasiswa. Jadi untuk ini untuk untuk tinggi ya, untuk ketinggiannya itu pergunakan 1 digit NIM akhir. Jadi kalau misalkan nomor NIM-nya itu adalah 18 10 311 007, berarti gunakan 1 digit terakhir. Berarti 1 digit terakhir adalah ini, nilainya adalah 7, berarti ini diganti 0,2 diganti dengan nilai 7 ya, diganti 0,7 meter. Kemudian untuk yang ini, untuk P inletnya 0,9 ATM, pergunakan 2 digit. NIM akhir 2 digit berarti 1, 2. Yang awalnya itu adalah 0,9, karena digunakannya itu adalah 2 digit NIM akhir, jadi 0,7. Jadi ini adalah 0,7. Lalu di bagian tekanan keluar, P exit atau pressure exit-nya 5 digit terakhir, 1, 2, 3, 4, 5. Yang digunakan adalah 5 digit terakhir, yang ini adalah 0,7369 ATM, sedangkan yang ini nanti digunakan 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5, maka dituliskan nilai tekanan akhirnya 1,10 ATM atmosfer. Jadi variasinya seperti itu, variasi untuk menentukan boundary condition-nya. Kemudian apa yang dicari, nanti coba cari kontur plotting konturnya untuk nilai kecepatan, berapa nilai kecepatan yang terjadi di dalam sistem tersebut, di dalam nozzle atau di dalam saluran ini. Kemudian berapa nilai tekanannya, kemudian vektor ini bisa menampilkan vektor velocity vector atau vektor kecepatan. Arah kecepatannya itu dari mana? Dari arah kiri ke kanan, atau sebaliknya dari kanan ke kiri, terjadi backflow atau aliran balik atau kecepatan yang berkebalikan, bukan dari kiri ke kanan tapi dari kanan ke kiri. Kemudian streamline atau garis alir. Ini adalah nilai-nilai yang umumnya atau sering sekali dipergunakan ketika
melakukan analisa yang berhubungan dengan internal flow. Internal flow itu artinya aliran yang ada di dalam apa, pipa atau di dalam ruangan atau di dalam sistem tertentu, sehingga diamati atau ingin dipelajari berapa nilai kecepatan, nilai tekanan, nilai vektor yang nantinya berfungsi atau bisa dipergunakan sebagai data analisis atau data membuat kesimpulan terhadap desain atau rancangan tertentu. Jadi kalau rancangannya gambarnya ada lengkungan dengan gambarnya yang lengkungannya itu berbentuk persegi, berbentuk kotak, atau lengkungannya terbalik, melengkung keluar, dan ini melengkung keluar. Nah, itu yang fungsinya di situ bisa memberikan analisa berapa nilai kecepatan, kemudian nilai tekanan yang dihasilkan di saluran keluar dari sistem tersebut. Oke, baik. Kita sampai jam berapa? Jam 3.30 ya. Izin bertanya, Pak. Untuk yang terkait ini harus tulis tangan, Pak? Oh, enggak. Atau boleh Ini, pakai ketik aja? Oh, enggak. Sorry, ini bukan ditulis tangan, tapi disimulasikan. Kalau siap gitu nggak ada yang nggak ada yang tulis tangan. Maksudnya dirubah dulu. Ya, jadi kumpulkan di Edmodo, mengerjakannya yaitu menggunakan CFD di Computational Fluid Dynamics. Jadi di drawing ya. Ya, drawingnya kan mudah kan karena gambar 2D, 2 dimensi. Untuk menggambar teknik sudah mengambil semua ya mata kuliah menggambar teknik. Alhamdulillah sudah, Pak. Ya, jadi ada basic ilmu dasarnya atau ilmu menggambarnya sudah ada. Jadi ilmu gambar geometri sederhana ya seperti ini ya, lihat aja nih, misal kalau NIM-nya 7 berarti 0,7 ya, tinggi dari bagian ini ke sini 0,7, kemudian yang ininya 0,9, dari sini diganti jadi 0,7, kemudian yang untuk tekanan keluar P exit itu 0,7369 menjadi 1,1007 atm atmosfer dengan satuan yang digunakan untuk satuan tekanan ini. Jadi nanti coba di trial di CFD Computational Fluid Dynamics, kemudian menampilkan kecepatan lagi ada pertanyaan lagi? Ya, jadi jika tidak ada pertanyaan, Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya. Tapi di luar tentang materi perkuliahan ini boleh, Pak? Ya. Kan ini, Pak, nama saya Muhammad Arif. Nah, kebetulan kan Bapak PA saya, Pak. Dan kemarin tuh saya sempat melihat dari PA-nya Pak Budi itu
kayak ada bimbingan gitu Pak. Nah mungkin Ya. pengen request aja gitu Pak, kayak ada bimbingan terkait mungkin PKL atau tentang laporan PKL atau nanti kedepannya gitu Pak mungkin Pak. Iya, jadi untuk apa? Untuk PKL ya. Untuk PKL bisa nanti rencananya PKL-nya di mana dulu ini ya tempatnya? Nggak, mungkin kayak bimbingan dari yang PAP ada sama Bapak gitu Pak, dikasih arahan gitu. Untuk apa? Untuk PKL apa untuk Mungkin untuk PKL atau tentang laporan PKL dan ya apa kayak persiapannya gitu kayak harus dilakukan. Karena mungkin sekarang semester ini angkatan 18 ya sudah mulai mendekati PKL. Ya, jadi untuk yang angkatan berapa? 2018 ya? Iya Pak, kebanyakan angkatan 2018. Ya, jadi untuk PKL itu apa? Syarat administrasi ini mungkin coba cek lagi kalau tidak salah itu syarat minimal SKS-nya sudah sampai 100 SKS yang apa sudah diikuti untuk bisa mengajukan PKL. Kemudian untuk PKL, nah karena PKL ini di mechanical engineering atau di teknik mesin itu ada tiga konsentrasi peminatan ya. Ada yang berhubungan dengan konversi energi. Kalau konversi energi itu dengan apa? Saya sendiri, saya di bidang apa? Di bidang KE. Konversi energi artinya merubah energi. Jadi banyak energi itu kan banyak, ada energi angin, ada energi panas. Kemudian ada bidang lagi manufacturing. Manufacturing itu KBK-nya atau kelompok bidang keahliannya yang mengajar itu adalah Pak Nurkolis, Kaprodi. Pak Nurkolis itu bidangnya fokusnya di apa? Di manufaktur. Pak Nurkolis, kemudian Pak siapa? Yang ngajar manufaktur siapa? Pak Budi ya, Pak Budi Martana, terus Pak Rusdi. Kemudian untuk bidang konstruksi itu bidang kekuatan material. Nanti ada hubungan dengan uji tarik, momen puntir, kemudian modulus Young, terus kekuatan apa tekuk dan sebagainya. Nah, itu ada hubungannya dengan mata kuliah dasarnya atau mata kuliah fundamentalnya itu adalah statika struktur, MKM, mekanika kekuatan bahan, kemudian kinematika, dan itu adalah mata kuliah dasarnya. Yang bidangnya itu adalah untuk konstruksi diajarkan biasanya sama siapa? Pak Galbi ya, atau Pak Galbi, kemudian Pak Sugeng atau Pak Sigit itu adalah bidang konstruksinya. Kemudian untuk PKL, kalau misalnya Anda masuknya ke misalnya PKL-nya di PLN, berarti ya berhubungan dengan KE biasanya. Karena merubah energi kan, prinsip apa pengerjaan dari PKL tersebut adalah merubah energi, misalkan dari energi, kalau PLN itu pembangkit listriknya itu memanfaatkan energi apa? Energi pembakaran dari batu bara yang dipanaskan sehingga memanaskan sistem apa tertentu, memanaskan boiler, dari boiler itu mengeluarkan uap dan mengeluarkan uap panas sehingga bisa memutarkan turbin berputar, menggerakkan generator mengeluarkan energi listrik. Nah, langkah-langkah seperti itu adalah urutan dari proses pengubahan energi. Jadi dari energi awal berubah menjadi energi yang baru. Jadi energi bisa menjadi energi listrik. Kemudian yang tadi ada tentang apa? Wind turbine atau turbin angin, itu juga ada hubungannya dengan apa? Pengubahan energi. Jadi merubah energi energi angin atau energi kinetik, energi gerak, kemudian dikonversikan dengan mekanisme tertentu atau dengan cara tertentu sehingga menghasilkan energi baru. Energi barunya itu ya berupa energi listrik atau energi gerak. Nah, itu adalah masuk ke dalam
bidang KE, konversi energi, artinya merubah energi. Kemudian energi yang lain misalkan Mohon maaf, Pak. Ya. Mohon maaf, izin memotong sedikit, Pak. Maksud saya mungkin saya kayak meminta untuk ada pertemuan gitu, Pak, dengan Bapak ya dan beberapa mahasiswa yang dosen PA-nya itu Bapak sendiri gitu untuk penjelasan terkait kalau ini. misalnya gitu. itu nanti di hari Jumat ya. Bisa ya, hari Jumat jam 1.30. Siap. Berarti yang jadi nanti ya, jadi di hari Jumat di jam 1.30. Nanti ya pertemuannya bisa virtual aja, virtual secara online. Nanti saya coba kirim untuk URL-nya atau link Zoom-nya nanti ketemu di hari Jumat. Oke, baik, ada lagi pertanyaan? Mohon maaf, Pak, itu Jumat besok ya, tanggal 11 Juni ya, Pak? Iya, besok libur nggak? Tanggal merah nggak? Insya Allah libur sih, Pak. Kalau online, insya Allah aman setahu saya, Pak. Kalau libur hari libur apa ya? Nggak, maksudnya bukan tanggal merah ya? Ya, bisa kalau bukan tanggal merah nanti tanggal berapa? Tanggal 11 ya. Sekarang kan tanggal 8 ya. Tanggal 11 jam 1.30. Oke, ada lagi pertanyaan? Saya ingin bertanya, Pak. Ya. Mengenai tugas yang tadi kan ada yang menggunakan 1 digit NIM terakhir. Kalau NIM saya 0 jadi 0,0, Pak. Gimana, Pak? NIM terakhirnya saya 0. NIM-nya berapa? Saya 30, Pak. NIM-nya 30. Bentar. NIM-nya 30. 30 itunya dibalik aja, jadi 0,3 atau bisa menggunakan 30. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Ya, jadi seperti itu. Kalau misalnya dimensinya itu nilainya NIM-nya ininya 30 ya, misalnya ini 30 ya, 30 ya. Kalau 1 digit kan kosong, kalau 0 kan nggak ada ukuran, jadi ya tinggal dibalik aja 0,3 atau mau menggunakan panjang lebarnya ini atau ketinggiannya 30. Berarti kalau ini 30 nanti bisa dibayangkan lebarnya saja 30, berarti ini diperkirakan berapa ini? Nanti ya dikirakan saja ukurannya pakai ya insting engineering, artinya kalau misalnya panjangnya 30 berarti dimungkinkan ini kalau misalnya ini segini 30 berarti ini kalau ini 30 berarti ini 30 bisa ini 60 meter. Jadi ini panjangnya 60 meter. Jadi diperkirakan seperti itu untuk drawingnya. Jadi drawing itu sederhananya seperti ini gambarnya, data yang diketahui atau data yang diberikan, informasi yang didapatkan, nilainya seperti ini. Untuk ketinggian 0,2, kemudian ininya 1 digit di belakang koma. Kalau misalnya akhirannya adalah 30, berarti nanti tinggal dibalik aja mau menggunakan 0,3 atau 30 meter atau 0,3 meter. Jadi ya tinggal digunakan di situ. Lalu yang ininya 2 digit 30 ya tinggal digunakan mau menggunakan 0,3 atau 30. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti digunakan 5 digit
terakhir. Jadi menghitung dari kanan ke kiri. Jadi ngitungnya apa dari kanan 1, 2, 3, 4, 5. Yang ditampilkan adalah nilai velocity, kecepatan, tekanan, vektor, streamline. Kemudian nanti coba tambahkan analisanya atau narasi atau deskripsinya, kecepatannya. Kenapa nilai kecepatannya itu misalkan ketika dilakukan kombinasi menggunakan NIM yang berbeda-beda, nanti kan jawaban itu nggak akan ada yang sama antara NIM nomor induk mahasiswa ya, karena NIM-nya kan berbeda semua. Nah, pasti analisanya akan berbeda. Bisa saja ya untuk NIM tertentu nanti kecepatan maksimumnya ada di daerah ini. Kemudian untuk NIM tertentu lagi nilai kecepatan maksimumnya kebalikannya ada di daerah sini. Lalu untuk nilai tekanan nanti bisa saja nilai tekanannya ada di maksimum di daerah sini, atau bahkan ada yang kebalikannya di daerah sebaliknya. Nah, itulah fungsinya nanti menambahkan analisanya kenapa dia bisa terjadi seperti itu. Karena CFD simulasi itu di bagian akhirnya akan menampilkan post processing. Post processing itu bisa berupa yang tadi ini adalah masuk ke dalam kategori post processing. Yang gambar warna-warni ini adalah post processing. Jadi balik lagi ke sini. Ini adalah post processingnya atau hasil akhir dari CFD. Ini yang perlu dinarasikan. Jadi kalau membaca jurnal-jurnal CFD, Computational Fluid Dynamics, ada gambar, ada cerita, ada gambar, ada narasi. Jadi ada gambar, analisanya seperti apa. Kenapa dia menghasilkan nilai maksimum untuk tekanannya itu di daerah ini. Ada fenomena apa yang terjadi. Nah, itu yang mesti keluar argumennya atau analisanya kenapa dia bisa terjadi di daerah tersebut. Itu yang perlu dilakukan ya, karena nanti ke depannya ketika Anda menggunakan tool CFD ya di bagian akhirnya adalah membaca output dari post processing tersebut. Oke, ada lagi pertanyaan? Maaf Pak, ini menyangkut yang tadi ya Pak, yang diskusi sama Bapak di hari Jumat jam 13.30 ya? Ya. Nah, itu tadi saya dapat info kalau jam ada 1.30. Jam berapa tadi? Itu 1.30. Iya, 1.30. Itu tadi saya dapat info ada salah satu teman kita. Itu yang ini Pak, di waktu itu ada kelas di jam tersebut. Berapa banyak nggak? Berapa orang? Itu banyaknya saya kurang tahu. Mbak Kia gimana Mbak? Kalian bisa bantu jawab. Kalau hari Jumat ya, diganti malam aja gimana? Jam berapa ya? Jam 19 malam, jam 7 malam. Jam berapa Pak? Jam 7 malam. Boleh Pak. Jadi bisa, maksudnya waktunya kosong ya. Waktu nggak ada kegiatan atau nggak ada aktivitasnya di waktu malam. Kalau dari saya jadi nanti bisa ya. Oke, jadi nanti jam malam ya, jam 19.00 WIB waktu Indonesia bagian barat. Karena misalnya kalau berada di tengah atau di timur ya ada selisih 1 jam. Jadi 19.00 waktu Indonesia bagian barat. Nanti karena saya akan aktifkan virtual virtual Zoom. Oke, waktunya sudah selesai sampai jam berapa? Jam 3.30. Udah lewat. Ada lagi pertanyaan sebelum berakhir kelas aplikasi CFD?
Ya, jika tidak ada pertanyaan, mungkin untuk pertemuan minggu ini sampai di sini. Saya ucapkan selamat sore, sampai ketemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Sukses Pak. Terima kasih Pak.